Terjemahan Surat Al-Ahzab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bertakwalah kepada Allah, cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya apabila yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak saling mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Demikian itu lebih jelas tertulis dalam kitab Allah. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, darimu Nabi Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh, agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara malaikat yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ketika mereka datang kepadamu dari arah atas dan bawahmu, ketika penglihatanmu terpana, hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Disitulah orang-orang mukmin diuji dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang dahsyat. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di hatinya terdapat penyakit berkata, apa yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami hanyalah tipu daya belaka. Ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yasrib Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka. Mereka hanya ingin lari dari peperangan. Seandainya Yasrib diserang dari segala penjuru, kemudian mereka diminta untuk melakukan fitnah, niscaya mereka mengerjakannya. Mereka tidak menunda permintaan itu kecuali hanya sebentar. Sungguh, mereka sebelum itu benar-benar telah berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang, mundur,
perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya. Katakanlah Nabi Muhammad, lari itu tidak akan berguna bagimu ketika kamu lari dari kematian atau pembunuhan. Jika demikian, kamu tidak akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja. Katakanlah, siapa yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Sungguh, Allah mengetahui para penghalang untuk berperang dari golonganmu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah bersama kami." Mereka tidak datang berperang kecuali hanya sebentar. Mereka kaum munafik kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan, bahaya, kamu melihat mereka memandang kepadamu dengan bola mata yang berputar-putar seperti orang yang pingsan karena akan mati. Apabila ketakutan telah hilang, mereka mencacimu dengan lidah yang tajam. Sementara mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapus amalnya. Hal yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Jika golongan-golongan itu datang kembali, mereka pasti ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui sambil menanyakan berita tentangmu. Seandainya mereka berada bersamamu, niscaya mereka tidak akan berperang kecuali sebentar saja. Sungguh, pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita." Benarlah Allah dan Rasul-Nya. Hal itu justru makin menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika Dia menghendaki atau menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika Dia menghendaki atau menerima tobat mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah menghalau orang-orang kafir itu dalam keadaan hati mereka penuh kejengkelan. Mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dia menurunkan orang-orang ahlul kitab Bani Quraizah yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu, dari benteng-benteng mereka. Dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lain kamu tawan. Dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, harta benda mereka, dan tanah yang belum kamu injak. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.